Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk berkumpul di tempat ini, di tempat ibadah, untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian Allah kuatkan pula hati kita untuk bermajlis ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid Allah, wa hum yatluna kitabullah, di mana mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pun terus-menerus menyucur kepada mereka, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tadi di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Taib ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam tafsir surat Al-Ma'un, ya. Tafsir surat Al-Ma'un, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai surat Al-Kautsar. Nah, Al-Ma'un merupakan surat yang ke-107 yang terdiri dari 7 ayat, ya. Dan maknanya sendiri Al-Ma'un adalah barang-barang yang berguna. Nah, ya, barang-barang yang berguna. Adapun status keadaan surat ini, ya, apakah dia surat Makkiyah atau Madaniyah, para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Adapun pendapat mayoritas para ulama, jumhur ulama, dan ini pun dipilih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Artinya surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Apa alasannya? Kenapa mereka mengatakan bahwasanya ini adalah surat Makkiyah? Karena surat ini, ya, membicarakan atau membahas tentang hari kebangkitan, atau membahas tentang perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik jahiliyah, yang dimana mereka mengingkari tentang adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, mengingkari akan adanya agama Islam. Jelas ya? Jelas? Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah. Dalam artian surat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah.
Apa alasannya? Ya, mereka mengatakan karena di dalam surat ini ya Allah Subhanahu wa taala membicarakan mengenai siapa? Orang-orang yang riya dalam beribadah. Orang-orang yang riya di dalam salatnya. Dan hal tersebut tidak terjadi kecuali ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ya, ada orang-orang munafik, yaitu seperti gembongnya Abdullah bin Ubay bin Salul pada itu. Waktu di Mekah nggak ada, hanya ada dua golongan, yaitu orang-orang yang beriman atau orang-orang yang kafir. Nggak ada golongan munafiknya. Ya, nggak ada golongan munafik. Biasanya orang-orang munafik ini memang munculnya ketika memang agama Islam lagi besar. Lagi besar-besarnya, baru kemudian mereka muncul sebagai orang-orang munafik. Tetapi kalau misalnya pada waktu itu Islam kecil, pasti mereka akan memperlihatkan kekafirannya. Nanti kita akan bahas mengenai apa sih makna munafik itu. Ya, dan macam-macamnya insyaallah. Itu Pak ya. Jadi itu yang menjadi argumentasi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah. Dan bahkan ada lagi sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah, sebagian surat Makkiyah, ayat Makkiyah, sebagiannya lagi adalah Madaniyah. Nah, seperti itu. Karena apa? Yang pertama membahas tentang tadi orang-orang yang mengingkari hari pembalasan. Dan itu adalah orang-orang musyrik, tentunya orang-orang musyrik jahiliyah. Sedangkan yang selanjutnya orang-orang yang riya dan setelahnya itu adalah surat Madaniyah kata mereka. Tetapi kita katakan tadi pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Dengan argumentasinya yang begitu kuat. Baik. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama, itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ya? Orang yang mendustakan agama. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan hari pembalasan? Ya, apa kaitannya dengan hari kebangkitan? Bukankah di sini dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kira-kira kenapa tuh Pak? Ada yang tahu? Kiamat. Nah, Pak, makna ad-din, ya, makna din ini ada dua macam maknanya. Yang pertama, ad-din artinya apa? Agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Itu yang pertama. Lalu kemudian makna ad-din yang kedua adalah pembalasan, al-jaza. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malikiyaumiddin," yaitu yang merajai hari pembalasan. Jelas Pak? Jelas? Nah, disinilah makanya para ulama tadi mengkaitkan gitu kan, mengatakan bahwasanya ayat ini berkenaan dengan orang-orang musyrik jahiliyah yang mengingkari hari pembalasan, berkenaan dengan ad-din tadi. Nah, jadi bahasanya bisa diartikan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu juga orang yang mendustakan hari pembalasan? Keduanya tentunya saling berhubungan antara agama Islam dan juga hari pembalasan, karena memang agama Islam mengajarkan tentang adanya hari pembalasan. Ya, bahkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya ya, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku mengingatkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih sebagai pembalasan terhadap kekufuran, kesyirikan dan lain sebagainya. Jelas Pak? Ya, jadi ajaran Islam sendiri selalu memberitahukan
Dan ayat-ayat Al-Quran pun banyak yang mengatakan faman kana yarjullaha wal yaumal akhir, kan? Wa dzakarallaha katsiran misalnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, sedangkan dia dalam keadaan mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Jadi banyak sekali ayat-ayat ya dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hari pembalasan. Dan itulah intinya ya kita. Kalau enggak surga, kalau enggak neraka. Selalu Rasulullah memberitahukan. Ya. Dan itu pula intinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kita tahu nih tempat kembali kita. Kalau enggak surga, kalau enggak neraka. Sebagai bentuk balasan terhadap amalan-amalan kita. Jelas Pak ya? Dan inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik jahiliyah. Nah, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tadi, ya, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang pengaruh atau efek terhadap orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan agama Islam, yaitu pasti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan keburukan dan tidak akan atau tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Kalaupun dia melakukan perbuatan kebaikan, pasti ada udang di balik ada udang di balik apa? Di balik apa? Bakwan. Ya, seperti itu. Nah, contohnya gimana? Contohnya gimana? Ada di antara mereka misalnya bersedekah agar apa? Diomongin sebagai orang yang dermawan. Ada di antara mereka, benar-benar apa? Ketika berperang memperlihatkan seolah-olah dia benar-benar yang ini agar diomongin apa? Dia adalah seorang pahlawan. Ya. Jarang di antara mereka yang benar-benar tulus pada itu, kecuali memang hatinya benar-benar baik. Ya, kecuali akalnya benar-benar jernih di antara mereka. Ya, seperti kayak para sahabat-sahabat yang pertama kali masuk agama Islam. Ketika mereka tadi hati mereka yang tulus, yang baik ketika mereka mengamalkan kebaikan-kebaikan, kemudian bertemu dengan agama Islam yang ternyata mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka cocok. Ya, cocok mereka. Langsung tanpa pandang pilih langsung mereka masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Cocok hati mereka. Ya, kebaikan ketemu dengan kebaikan. Jelas ya? Nah, tadi kita katakan efek dari orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, mereka akan sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan banyak melakukan keburukan-keburukan. Karena apa? Mereka tidak memiliki tujuan. Ya. Orang kalau misalnya tidak memiliki tujuan untuk berbuat baik, kira-kira gimana Pak? Mau berbuat baik? Males. Kata dia pasti berpikir, ya lebih baik saya daripada saya ngasih uang ke orang lain, lebih baik saya bersenang-senang. Betul tidak? Seperti itu. Misalnya dia pengen menjaga diri dari perzinahan. Lah buat apa? Gak ada hari pembalasan kok. Gak ada yang akan membalas saya terhadap perbuatan-perbuatan saya. Ya sudah, saya puaskan saja hawa nafsu saya. Ya, seperti itu. Kenapa? Gak tahu tujuannya. Gak ada tujuan. Nah ini pun ternyata kita dapatkan orang-orang kafir di luar sana. Ya, di negara-negara kafir seperti Amerika dan sebagainya. Karena mereka jauh dari agama, dalam artian gak tahu bahwasanya ada hari pembalasan. Ataupun kalau tahu pun mereka cuman ya hanya sekedar, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang ateis seperti itu kan. Nah, pada itu ya mereka udah muasin dan hawa nafsu mereka. Udah seperti binatang bahasa seperti itu. Jelas ya? Nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang mereka mengetahui tujuan mereka di dalam kehidupan ini untuk meraih ridho, rahmat, kasih sayang, surga Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ketika mereka mengamalkan kebaikan tersebut untuk tujuannya itu. Ya, untuk tujuannya itu. Gak jauh-jauh. Antum semua di sini berat-berat sekarang bermajelis ilmu, ya, mendingan nonton di rumah ya Pak ya. Santai, duduk rebahan. Jadi kaum rebahan seperti itu ya. Sambil nonton TV dan sebagainya.
Hah? Lebih enak. Tapi antum duduk sini capek-capek, punggung capek, ya, kaki nanti 5 menit kemudian udah mulai semutan, ya. Tapi ditahan semua itu karena apa? Karena tadi mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, tahu tujuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Telah beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan juga orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan juga orang-orang yang menunaikan zakat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Itu kira-kira susah nggak Pak? Susah semua itu Pak ya. Dia harus sholat khusyuk, kemudian meninggalkan hal-hal yang nggak berguna, nggak bermanfaat. Sementara orang-orang di luar sana ngerjain yang nggak berguna seperti itu kan. Emosi ini berbeda kan seperti itu. Kemudian dia harus membayar zakat. Besok lagi menjaga kemaluannya, sementara orang-orang di luar sana bebas enak-enaknya. Ya? Apa? Lihat kan mereka. Tujuan mereka. Ulaika humul warithun. Maka mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Apa yang diwarisi, Pak? Naam. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu mereka yang mewarisi surga Firdaus, dan mereka pun abadi di dalamnya dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ini tujuannya orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki tujuan tadi, karena tidak meyakini adanya hari pembalasan. Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, ini efek yang kedua, pengaruh yang kedua bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dia akan menghardik anak yatim. Dia bahasanya kalau sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu orang-orang yang menyusahkan anak yatim, menzalimi haknya, ya, tidak memberikan makan, tidak berbuat baik kepadanya, tidak membantunya. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkenaan dengan ayat tersebut. Ya, orang-orang yang zalim menyusahkan anak yatim, dan itulah kelakuannya orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, Pak. Ya. Mereka kalau seandainya ada dalam artian keluarganya nih, misalnya seperti itu. Ayahnya ini meninggal, ayah dari anak tersebut meninggal. Nah, pada waktu itu, maka harta dari ayah yang tadi itu bukan ke anaknya. Bukan. Kemana, Pak? Ke saudaranya. Ya, ke kakak-kakak, ke kakak adiknya. Mereka akan berebutan. Bahasanya ke paman-pamannya lah, seperti itu, Pak ya. Mereka akan berebutan mengambil harta tersebut dan menganggap, oh, ini adalah hak kami. Kalau dalam agama Islam kan enggak, ya. Kalau seandainya orang tuanya meninggal, ayahnya itu dalam arti meninggal, maka akan terwarisi kepada siapa? Kepada anak-anaknya, bukan kepada saudara-saudaranya, bukan. Dalam artian bukan kepada paman-pamannya anak tersebut. Nah, ini mereka enggak. Mereka akan tadi diambil hak anak yatim tersebut. Dan kemudian juga mereka zalim kepada tadi janda-jandanya. Nah, ketika Islam datang, Islam merubah hal tersebut. Ya, Islam merubah, diatur permasalahan warisan. Kalau seandainya ternyata yang meninggal ini ayahnya dalam arti seperti itu, dan dia punya anak laki-laki, maka asobah, turun seluruh warisannya kepada anak-anak tersebut. Ya, kalau kemudian ada bagian untuk ayahnya, ibunya, tapi bagiannya berbeda dengan bagian anak-anaknya. Ada juga bagian untuk istrinya. Untuk paman-pamannya enggak, udah tertutupi dengan adanya anak-anak tersebut. Jelas Pak ya? Kalau mereka dulu orang-orang musyrik jahiliyah, sebaliknya paman-pamannya langsung merampas. Nah, karena apa Pak? Tadi kita katakan, karena mereka ya tidak percaya dengan hari pembalasan. Nah, padahal tadi
Ya, seharusnya kalau kita perhatikan dan harusnya kalau logika mereka juga berpikir, ini anak sudah kehilangan ayahnya, otomatis kehilangan perlindungan, otomatis kehilangan orang yang akan menafkahinya, ya, orang yang akan menyayanginya, hilang kasih sayang tersebut. Dia akan merasa sedih ketika dia disakiti, nggak ada yang melindungi dia. Siapa yang melindungi dia? Nah, akan merasa sedih, dan itulah yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Ya, tapi Nabi Muhammad masih untung nih ya, ada paman-pamannya yang benar-benar cinta kepada Rasulullah melebihi anak-anaknya. Tapi walaupun dengan begitu saja, hati Nabi Muhammad tetap merasa kecil. Ya, nah apalagi yang lain-lainnya gitu ya, seperti itu ya. Apalagi yang lain-lainnya. Nah, oleh karena Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan kepada kita, ana wa kafil yatim fil jannah hakadha, kata Rasulullah. Ya, saya dan orang-orang yang melindungi, memelihara anak yatim itu di dalam surga nanti seperti ini, kata Rasulullah. Sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah sambil peregangan seperti ini. Dekat nggak Pak? Dekat nggak? Dekat. Ya, bukan ini dengan ini, bukan. Jauh lah ini. Ya, terpisah dua jari. Terpisah dua jari. Tapi gini, udah dekat. Nah, dan Rasulullah pun mengatakan, ya, nanti insya Allah kita akan bahas, ya. Tentunya orang-orang yang menyantuni, melihara anak yatim adalah orang yang mempunyai akhlak mulia. Nah, orang-orang yang mempunyai akhlak mulia. Dan Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, inna aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling dekat tempatnya denganku pada hari kiamat nanti, ahasinukum akhlaqah, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Nah, itu Pak, keutamaan bagi orang-orang yang berakhlak terhadap anak yatim. Nanti pun juga begitu untuk orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini semua akhlak yang baik Pak ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, adapun definisi yatim sendiri sudah ma'ruf ya Pak ya. Yatim adalah seorang anak yang ayahnya telah meninggal, ya, yang ayahnya telah meninggal sedangkan dia masih dalam keadaan kecil, belum balik dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi pada ayat selanjutnya. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Dan juga tidak menganjurkan, tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Nah, ini sifat buruk selanjutnya, ya. Karena apa Pak? Tadi ingkar terhadap hari pembalasan. Tadi kita sudah memberikan contohnya. Ya, orang yang ingkar terhadap hari pembalasan ketika dia mau bersedekah, bingung dia apa tujuannya. Ya, apa tujuan saya? Apalagi kalau seandainya bersedekahnya nggak dilihat orang lain. Ya kan, seperti itu. Wah, nggak ada guna banget ini seperti itu. Ya, nggak ada gunanya. Sehingga gak heran mereka akhirnya pelit. Ya, mereka pelit. Kecuali kalau misalnya pas lagi kumpul-kumpul, baru mereka langsung kemudian ya dipotong, potong onta, potong ini dan sebagainya, potong itu dan sebagainya. Tapi ini di antara mereka saja, ya, di antara mereka saja pada waktu itu. Ketika ada orang-orang anak-anak yatim yang mau minta bagian dari daging tersebut, atau orang-orang miskin minta bagian dari daging tersebut, langsung mereka hardik jauh-jauh, ya. Ini yang makan adalah mereka saja. Bahasanya ya antara mereka, kaumnya saja seperti itu. Nah, karena apa tadi? Mereka nggak tahu esensi mereka bersedekah itu untuk siapa, ya. Nah, ini juga ternyata sering terjadi ketika pernikahan, ya. Misalnya ada makan-makan enak, ya, makan-makan enak. Biasanya diundang orang-orang
kayaknya aja. Nah itu Rasulullah mengingatkan ya, syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan, ta'amul walimah, yaitu makanannya apa? Resepsi pernikahan. Apa maksudnya seburuk-buruknya? Ya itu tadi, ya di mana dia hanya mengundang orang-orang yang kayanya, sedangkan yang miskinnya tidak diundang. Jelas ya? Sama seperti tadi juga mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, tetapi berbeda ya, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pasti dia akan mengikis kebahagiaan. Ya, ikhwah gitu ya. Memang kita ini dalam artian tercipta dalam keadaan pelit. Ya. Pelit. Karena apa? Pelitnya kita itu dikarenakan kita terlalu mencintai harta. Kita terlalu mencintai dunia ini. Dan Allah sudah mengatakan hal tersebut, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir. Dijadikan terasa indah di pandangan manusia itu kecintaan terhadap apa? Wanita, kepada anak-anaknya, kepada harta yang banyak. Sehingganya dengan tadi kecintaan terhadap harta tersebut, maka mereka pun bakhil. Manusia akan pelit. Tetapi tadi kita katakan dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mengikis kebakhilan. Ya. Orang tadi kita katakan orang yang beriman pasti akan mengikis kebakhilannya. Karena apa? Dia tahu ternyata di dalam agama ini diajarkan untuk tidak bakhil, dan Rasulullah mengatakan la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan mungkin berkumpul di dalam hati seorang hamba selama-lamanya itu antara kepelitan dan keimanan. Gak mungkin kumpul. ya nggak mungkin kumpul. Kalau orang imannya lagi tinggi, langsung dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau imannya lagi rendah, ya, ditambah lagi dengan konflik-konflik yang ada, langsung jadi orang pelit. Jelas ya? Jelas? Nah, ini kata Rasulullah, nggak mungkin berkumpul. Tapi kalau orang imannya lagi tinggi-tingginya, walaupun lagi berat-beratnya dia, ya, sebagaimana para sahabat dahulu, ya, cuman ada sepotong roti dan sebagainya, karena ada yang minta, udah dikasih pula, cuman itu padahal. Tapi karena apa? Karena tadi iman yang begitu tinggi. Tapi orang sekarang lihat hartanya berlimpah, di dalam kulkasnya begitu banyak pilihan. Ini ada teh apa ini? Teh tarik, ada teh inilah gitu ya, teh tarik, teh apa? Tubruk maksudnya itu. Semua bentuk teh ada semua di situ, berjejer, makanannya juga berjejer. Tapi ketika ada orang yang meminta kepada dia, memohon bantuan, dicaci maki dulu, Pak. Dasar. Seperti enggak benar. Nanti bawa dalil lagi seperti itu ya. Tambah di bawa dalil. Enggak boleh begini dan sebagainya. Padahal ya sudah kasih aja. Ya Pak ya, kasih saja. Sudah. Ikhlas ya. Sebentar. Barakallahu fikum. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang Al-Abrar. Siapa Al-Abrar, Pak? Bukan Pak Abror ya. Siapa Abrar? Abrar ini adalah para penghuni surga. Yaitu orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara yashrabuna apa? Min ka'sin kana mizajuha kafurah." Sesungguhnya orang-orang yang selalu melakukan kebaikan di dunia, ya, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafurah, di mana mereka akan meminum dari gelas yang berisi arak dengan campuran air kafur. Kemudian Allah katakan begini dan sebagainya. Mereka mendapatkan kenikmatan. Apa yang mereka lakukan ketika di dunia? Allah gambarkan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira.
Di mana mereka dahulu di dunia selalu memberikan makanan kepada siapa? Orang miskin, orang anak yatim, dan juga tawanan. Dan yang mereka berikan bukan sisa-sisa makanan, Pak, bukan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Makanan yang benar-benar dia cintai, yang dia senengin nih, yang paling enaknya. Kita kan enggak ya, Pak ya? Makan dulu, anak-anak semua sudah selesai, sisa baru kemudian dikasihkan orang lain, dikasih orang miskin. Mereka enggak. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asir. Mereka memberikan makanan dari makanan yang mereka senang, dari makanan yang paling utama dalam rumah mereka kepada siapa? Orang miskin, yatim, dan juga tawanan. Apa jawaban mereka setelah itu? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberikan makanan kepada kalian karena mengharapkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikuatkan lagi, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, dan kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan juga tidak mengharapkan rasa terima kasih dari kalian. Enggak. Kata mereka, kami hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka pun mengatakan inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sungguhnya kami ini benar-benar takut nih kepada Tuhan kami, kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu wajah-wajah terlihat begitu suram, begitu sulitnya. Ya, takut mereka terhadap hari tersebut. Ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, ketika mereka melewati neraka jahanam, itu takut mereka semua. Tapi untuk orang-orang yang seperti ini, untuk abror ini, apa kata Allah? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah lindungi mereka dari keburukan pada hari tersebut. Walaqahum nadratan wa surura. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dan keceriaan di dalam hati mereka. Tuh, Pak. Itu bagi al-abror. Bagi orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jelas, Pak ya? Ini pikirkan dan baik diri kita, Pak. Introspeksi diri kita. Hari ini kita sudah bersedekah belum di jalan Allah? Kemarin kita sudah bersedekah belum di jalan Allah? Tanya lagi, kemarin lagi sudah bersedekah belum di jalan Allah? Dan besok kita mau bersedekah nggak di jalan Allah? Kita berpikir, introspeksi diri deh. Ya, introspeksi diri. Nah, jangan nunggu sedekahnya waktu hari Jumat. Jangan. Nanti ketika mau ngasihin 10.000, berat pula lagi seperti itu kan? Jangan. Khairul amal adwa muha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang perbuatan para sahabat, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa ala niyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nih, mereka para sahabat dulu tuh. Hari-hari mereka itu orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala bil-laili wan-nahar, di malam hari dan juga di pagi hari, sirran wa ala niyatan, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. 4 keadaan dalam satu hari mereka lakukan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka. Mereka enggak takut miskin, ya, enggak takut enggak makan. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih hati. Jelas, Pak ya? Ini introspeksi diri kita. Allah nggak minta dari kita itu pengen langsung tiba-tiba uncuk-uncuk keluar 1 juta. Enggak. Tapi kemudian dalam keadaan berat. Enggak. Allah pengen kita 1.000. Di sini ada kotak infak? Enggak ada. Ya. Kalau enggak ada, di rumah buat kotak infak sendiri dari celengan. Ajarin anak-anak kita, ajarin istri. Ya, kasih nih. Nah, kamu yang masukin. Jadi terbiasa, jangan kita sendiri yang infak, anak kita nggak terbiasa berinfak. Ini kan kita lalai nih.
lalai untuk menterbiah mereka. Alhamdulillah kita sudah dalam artian keberanian untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya kemauan, azam yang kuat. Anak-anak kita ya kita didik, kita biarkan saja. Belum tentu di masa depan dia akan mendapatkan pendidikan mengenai infak tersebut. Nah, kita yang mendidik nih. Sudah belum Pak terlaksana hal tersebut? Introspeksi. Ya, kita introspeksi diri kita. Suruh anak kita masukin celengan. Dipantau. Nanti takutnya dibawa dijajanin ya. Takutnya malah dijajanin. Ya, dipantau, lihat sambil dari jauh. Jelas Pak ya? Laksanakan seperti itu Pak. Insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik. Nah, tadi kita katakan ya, ini semua Pak berkenaan dengan akhlak mulia. Ya, memelihara anak yatim, kemudian apa lagi tadi Pak? Membantu anak miskin, dan akhlak-akhlak yang lain. Ini semua bentuk kebaikan adalah bentuk akhlak mulia. Apalagi semua tersenyum, ya, tawadhu, itu semua akhlak mulia dan Rasulullah ajarkan, dan kita jangan remehkan akhlak mulia ini, Pak. Nah, ini kadang-kadang kita remehin, ya. Kita remehin. Kita berpikir kalau namanya ibadah dapat pahala yang besar itu kalau kita sholat masjid aja. Sedangkan akhlak-akhlak yang lain itu kita tinggalkan. Malah kita lebih penuh hari-hari kita dengan akhlak yang buruk. Suuzon, ghibah, apalagi Pak? Sombong. Apalagi ya? Pokoknya akhlak penuh banget kayaknya dalam kehidupan kita ini dengan akhlak-akhlak yang buruk. Nah, kita jangan remehin Pak, ya. Ingat, faktor terbesar yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu apa? Akhlak mulia. Rasulullah pernah ditanya, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilin nasa al-jannah. Rasulullah pernah ditanya tentang sesuatu yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Dan ditanya lagi tentang sesuatu yang banyak memasukkan ke dalam neraka jahanam apa? Kata beliau, al-fammu wal faraju. Lisanmu dan juga kemaluan. Itu paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam. Wanita itu penghuni terbanyak di dalam neraka jahanam. Dikarenakan apa? Lisannya ya pedih banget kepada suaminya. Seperti itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Dan tadi kita katakan akhlak mulia pula. Ya, dengan akhlak mulia seseorang dapat membangun istana di surga Firdaus yang tertinggi. Rasulullah mengatakan, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjaminkan sebuah istana yang besar di dalam surga yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus, liman hassana khuluqahu, bagi orang-orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak mulia. Terus Pak, kita hiasi akhlakmu mulia. Saling menasehati, mengajak manusia kepada kebenaran. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan hanya amar ma'rufnya, nahi mungkarnya ditinggalin. Jangan. Ya, jangan atas nama persatuan lalu kemudian apa tadi? Udah amar ma'ruf saja. Yang nahi mungkarnya tidak dilaksanakan. Jangan. Ya, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Karena apa? Nahi mungkar itu sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan. Ya, bukan karena kita benci, bukan. Kalau kita benci, lebih enak kita diemin, bener nggak Pak? Enaknya coba nih, kita benci sama orang itu. Dia mau ngelakuin apapun, pasti kita, ya sudah, lakukan aja sana. Urusan apa dengan saya? Sama kalau Rasulullah SAW benci kepada orang-orang musyrik jahiliyah, lakuin terserah, mau syirik dan sebagainya, matilah kalian dalam nanti dengan kesyirikan tersebut, nanti tempat kalian neraka jahanam. Tapi apa Rasulullah? Akhirnya dengan bersusah hati disebut sebagai penyihir, dukun dan sebagainya, udahlah nggak masalah Rasulullah. Asalkan apa? Mengingatkan mereka dari kemungkaran mereka. Dan Rasulullah pun mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu. Lihat, kasih sayang nggak Pak ini Pak?
Akhlak mulia bukan nih? Kata Rasulullah, tolonglah saudaramu baik itu yang zalim ataupun yang dizalimi. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi pasti kami nolongnya, sudah wajar gitu loh. Lalu gimana kita menolong orang yang zalim ini gitu loh? Gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, mencegah dia dari perbuatan mungkarnya, perbuatan zalimnya. Jelas Pak ya? Jadi gitu loh. Ya, kita kalau sudah dalam akidah yang benar, manhaj yang benar, beragama yang benar, kita insya Allah bisa bersatu. Insya Allah bisa bersatu. Jadi kita memang amar ma'ruf iya, nahi mungkar juga iya harus berimbang. Jelas Pak ya? Jangan dong, ini mentang kaum pemecah persatuan itu ya seperti itu. Karena apa? Karena mengajak kepada kebenaran. Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, masuk kepada ayat yang keempatnya. Ini udah azan belum ya? Belum. Masih berapa menit lagi? 4 menit ya. Baru kemudian masuk kepada ayat yang keempatnya. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat, ya. Apa maksudnya? Nah, baru setelahnya ya. Siapa nih maksudnya orang-orang yang tercela tersebut? Apakah orang-orang yang salat semua tercela dan sebagainya? Enggak, ya. Yaitu alladzina hum an salatihim khasiun. Ya, apa? Sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya inilah orang-orang munafik yang dimana mereka melaksanakan salat itu ketika terang-terangan di hadapan manusia, akan tetapi mereka tidak akan melakukannya ketika tidak dilihat oleh manusia. Ya, inilah orang-orang munafik. Nah, tadi makanya kita dapatkan orang-orang munafik didapatkan di mana Pak? Di Mekah atau Madinah? Di Madinah. Di Mekah nggak ada. Di Mekah hanya ada 2. Kalau nggak Muslim dia kafir. Seperti itu. Nah, para ulama menjelaskan mengenai makna sahun ini. Ya, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sahun ini atau orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah orang-orang yang mengulur-ngulur waktu sholatnya sampai keluar dari waktunya, ya, sampai keluar dari waktunya tanpa adanya uzur, tanpa adanya hambatan. Kalau sudah ada uzur namanya uzur ya Pak ya, namanya uzur itu lain lagi ceritanya. Nah, ini enggak, mereka benar-benar sengaja ya nunda dan sebagainya. Pas sudah mau habis nih baru langsung sholat ya, baru langsung sholat. Dan ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik sampai 3 kali nih. Tilka sholatul munafik. Lihat ya di halaman 293-nya itu bisa lihat ya. Itulah sholatnya orang munafik, itulah sholatnya orang munafik, itulah sholatnya orang munafik. Apa kemudian kata Rasulullah? Yajlisu yarkubu syamsa. Dia duduk-duduk sambil memperhatikan matahari dan sebagainya. Pantau terus seperti itu. Nah, sehingganya hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sehingganya ketika apabila matahari tersebut sudah berada di antara 2 tanduk syaitan, ini sudah mau akhir nih Pak. Akhir-akhir sholat asar pada waktu itu. Ya. Nah. Masya Allah, lama banget ya. Masya Allah. Panjang ya. Masya Allah. Ini azan dulu atau gimana? Azan aja dulu ya. Baik, barakallahu fikum. Kata para ulama yang dimaksud dengan sahun, orang yang lalai dalam sholatnya ini, ya, yang pertama kata mereka adalah orang-orang yang menunda-nunda sholatnya, ya, sampai ketika waktu sudah mau habis baru kemudian mereka sholat. Nah, seperti itu. Sebagaimana tadi sabda Rasulullah SAW, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah salatnya munafik, itulah salatnya orang-orang munafik, itulah salatnya orang-orang munafik. Ya jelisu yarkubu syamsa, di mana dia duduk-duduk memperhatikan matahari. Terus perhatikannya. Belum melakukan salat. Hatta idza kanat baina qarna syaitan,
Dan ketika matahari tersebut sudah berada di antara dua tanduk syaitan, udah di penghujung sholat asar nih. Sholat asar lagi nih Pak ya, yang di ini. Kita tahu sholat asar ini punya keistimewaan tersendiri, ya. Makanya disebut hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat wajib kalian dan sholat wusta. Tersendiri disebutin wusta. Dan para ulama menafsirkan bahwa sholat wusta ini adalah sholat asar. Nah ini dikasih tahu oleh Rasulullah, ini orang sholat asar lagi yang ditunggu-tunggu sama dan sebagainya. Ya, baru kemudian ketika sudah berada di penghujung sholat asar itu, baru koma, ya, fanaqara arba'an. Baru dia kemudian sholatnya pun disebut oleh Rasulullah, ya, fanaqara arba'an, ya, sholat 4 waktu, 4 rakaat, tapi sholatnya tuh mantuk kayak ayam dan sebagainya. Nah, wala yadhkurullah fiha illa qalila, dan dia tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam salat tersebut kecuali sedikit sekali. Ya, Pak. Ya. Itu yang pertama. Jadi nunda-nunda. Nah, dari hadis ini pun kita dapatkan juga, ya, bahwasanya yang kedua, ya, orang yang lalai adalah orang yang apa? Tidak khusyuk di dalam sholatnya, kayak orang tadi itu mantuk. Ya, dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yadhkurullahu fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat tersebut kecuali sedikit sekali. Enggak khusyuk dalam sholatnya. Ya, badan di sini, pikirannya kemana-mana. Nah, kemudian juga dari poin hadis tersebut, kata para ulama, yang dimaksud dengan sahun adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun di dalam sholat tersebut. Nah, apa? Mantuk. Orang sholat, ya kayak kita tahu di berita-berita yang sholat di mana? Sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat itu ya. Dilakukan dalam waktu 10 menit. Tak tuk. Itu Rasulullah. Ya, sholat mantuk kayak ayam. Ya, kayak ayam. Di mana tidak ada, itu rukun-rukunnya hilang, banyak banget hilang ya. Tumakninah itu rukun. Apa? Ya, tumakninah itu rukun. Ya, itu udah hilang. Berapa banyak tumakninah yang hilang? Ya, sementara Rasulullah SAW dalam hadisnya ada sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan ketika sujud itu harus tumakninah. Ya, ketika sujud duduk di antara dua sujud harus tumakninah. Ketika i'tidal dia ruku tumakninah. Ini semua hilang semua. Karena apa? Mantuk. Al-Fatihahnya juga nggak tahu gimana. Ya, nggak tahu bacaan Al-Fatihahnya gimana. Yang penting papu. Ya, kata mereka sudah sampai kepada derajat wali. Ya, sudah derajat wali, udah dikit cepat aja. Hatinya sudah langsung mengingat Allah. Apaan? Ya, mana dia lebih mulia dengan Rasulullah? Rasulullah Masya Allah udah sebegitu mulianya, nggak ada tuh 20 rakaat dalam 10 menit. Ya, Rasulullah salat malam sampai kakinya bengkak gitu ya Pak ya. Itu tiba-tiba ada orang di akhir zaman keren banget, udah sampai derajat wali. 20 rakaat cuman 10 menit. Ini udah bener-bener banyak lagi masalahnya ya. Jamaahnya Pak banyak. Sementara di masjid ini aja sepi ya Pak ya salatnya. Itu full. Itulah memang syaitan Pak ya. Syaitan ini selalu menghiasi hal-hal yang buruk terasa begitu indah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang perkataan iblis. Rabbi bima aghwaytani, ya Allah sebagaimana engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat, kata iblis. La uzainana lahum fil ard, maka sungguh aku akan menjadikan kemaksiatan itu ya terasa baik di pandangan mereka. Wala uyanahum ajma'in, dan sungguh ya Allah akan menyesatkan mereka seluruhnya. Tadi termasuk sholat tadi itu 20 rakaat dianggap mereka itu baik sehingga jadi tahunan ya, ibadah tahunan. Pokoknya sudah datang bulan Ramadan seperti itu, rame jamaahnya ya. Jangan-jangan antum juga pernah ngetes jangan di sana.
mereka. Taib. Itu yang ketiga. Lalu kemudian juga keempat, kata para ulama, termasuk juga orang-orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang-orang yang tidak memahami maknanya. Makanya Pak, ini ya kita harus berusaha memahami, setidaknya yang sering-sering dibaca ya Pak ya. Baik Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, surat Al-Fatihah, seperti itu ya. Habis itu kemudian tahiyatnya itu kita harus pahami. Kalau surat-surat panjangnya oke lah kalau gitu ya. Mungkin udah nggak kuat, dan seperti itu nggak tahu gitu kan. Tapi setidaknya tadi ya hal-hal bacaan-bacaan dalam sholat harus kita ketahui. Jelas Pak ya? Nah kalau bisa diusahakan juga surat-surat yang setelah Al-Fatihah itu pun juga kita ketahui. Barakallahu fikum. Nah kemudian diberitahukan lagi pada ayat yang ke-6-nya alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat riya di dalam ibadahnya. Nah inilah sifat orang munafik ya, ketika dia mengerjakan sholat itu hanya untuk dilihat oleh manusia, dan itulah sifat sifat dominannya mereka. Ya, sifat dominan orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam firman-Nya, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khadi'uhum, akan tetapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka melakukan salat, melakukannya dan malasan. Yura'unan nas. Mereka melakukannya hanya untuk dilihat oleh manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit sekali. Ini kita cepat aja Pak ya. Afwan, munafiknya nanti aja mungkin ya. Penjelas mengenai munafik. Intinya munafik ada dua. Munafik i'tiqad, ada munafik amali. Munafik i'tiqad ada munafik secara keyakinan, di mana dia memperlihatkan keislamannya, memperlihatkan ibadahnya di hadapan manusia, akan tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, kebencian terhadap Islam di dalam hatinya. Ya, ini munafik i'tiqad, munafik secara akidah. Kemudian ada munafik amali, yaitu munafik secara amal. Hatinya enggak, dia percaya terhadap agama Islam. Dia yakin bahwasanya Islam ini benar, tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas orang-orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau misalnya seandainya dia diamani sesuatu pun dia berkhianat. Itu munafik amali. Lalu kemudian terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong orang lain dengan barang-barang yang berguna. Jadi mereka bakhil nih, ya. Alat-alat mereka atau hal-hal yang berguna dari mereka itu nggak mau mereka berikan atau mereka pinjamkan aja, dalam artian nggak mau, apalagi ngasih gitu ya. Untuk cuma minjemin, misalnya ada orang tiba-tiba butuh, misalnya dalam artian saya pinjam tangga dong gitu ya, seperti itu ya. Ini butuh nih, kebutuhan gitu, seperti itu. Dan memang orang ini nggak ada, dan dia pun lagi nggak butuh pada waktu itu, ya. Tapi tadi dia enggan menolong orang lain dengan barang yang dibutuhkan tersebut. Udah enggak beli sana. Sorry itu. Lihat, minjemin aja enggak mau, apalagi ngasihin seperti itu. Jelas Pak? Nah, begitupun dengan hal-hal yang barang-barang yang lainnya dibutuhkan mungkin oleh manusia. Nah, itu dia bersikap bakhil. Nah, ini Pak, Masya Allah sudah kita bahas. Alhamdulillah 7 ayatnya. Baik, ada pertanyaan? Fadhal. Atau sudah paham semua? Belum, gimana nih? Kalau misalnya ada yang saya pinjam kendaraannya mau ziarah ke ini wali-wali ini gitu, kita itu boleh apa enggak itu? Wali apa nih? Wali apa? Wali Allah gitu. Boleh kalau seandainya dalam artian kalau itu wali Allah beneran. Ya, wali Allah beneran. Ini afan, saya nggak tahu nih. Kayaknya pertanyaan antum ambigu. Kayaknya saya maksudnya adalah ke kuburan-kuburan wali, seperti itu kan. Kalau misalnya menuju, kalau tadi pertanyaan adalah ke tempat orang-orang soleh berkunjung, dalam artian mendatangi orang soleh, maka nggak ada masalah. Dalam artian kita pinjam ini, fadhal seperti itu ya, silahkan gitu seperti.
Kalau memang kita lagi nggak, dalam artian kita lagi nggak make dan sebagainya dan aman-aman saja, pinjamkan. Tapi kalau misalnya tadi ternyata mereka minjemnya untuk hal-hal yang buruk, ya, untuk datang ke kuburan wali meminta-minta di sana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Saling tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan, dalam kebaikan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Ini dosa. Ya, ini dosa. Mereka datang ke kuburan-kuburan wali meminta-minta, berdoa-doa supaya dikabulkan doanya melalui siapa? Wali-wali tersebut. Enggak benar. Maka tadi afwan pura aja gitu. Saya mau make gitu. Kalau antum sudah tahu bahwasanya kemana arah tujuan mereka. Jelas Pak ya? Jelas ya? Kayak misalnya juga nih ada orang dalam artian dia meminjam korek misalnya, contoh itu meminjam korek. Tapi antum tahu korek itu mau dipakai untuk apa ternyata? Korek itu dipakai untuk ngerokok ternyata. Oh jangan, sudah. Ya. Ataupun ketika antum mau memberi, ternyata apa? Orang ini kalau misalnya diberikan, langsung dia akan membeli rokok. Nanti dulu. Kalau enggak pesan kepada dia, nih saya kasih duit, tapi jangan beli rokok. Kalau enggak saya kena imbasnya. Cari makanan dan sebagainya. Gitu Pak ya. Saya dalam artian pesan kepada orang-orang seperti itu. Saya kadang-kadang dalam artian nanya, ngerokok, gitu ya, ngerokok mas. Dalam artian, saya ini dalam artian, ya, tapi ingat ya, bukan untuk beli rokok seperti itu. Kasih tahu aja, nggak apa-apa. Kita fair, ya. Kasih tahu, saya nanti takut nanggung dosanya. Kan sebagai ini juga Pak ya, sebagai nasihat ya, nasihat keadaan. Kenapa Pak takut nanti saya kena ininya. Jadi Mas, ini saya kasihkan dalam artian, tapi belikan untuk makanan atau cemilan-cemilan seperti itu. Jadi dia pun berpikir, waduh iya nih, pesen nih, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ngopi aja gitu kalau ngopi nggak apa-apa gitu ya, ngopi boleh gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Sampun? Sudah ya? Baik. Sudah ada lagi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya dan kita pun dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Astagfirullah wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.